Tuhan yang jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 28 Februari 2024. Kitab 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Berikutnya pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwura. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Hehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, jadi ini pada masa 2 dan pada masa-masa akhir dari kepemimpinan Daud di Israel, diceritakan bagaimana tentara-tentara Daud atau pahlawan-pahlawan yang ikut berperang pada kondisi-kondisi, ya, diceritakan dalam perikop ini yang sulit, tapi kemudian pahlawan yang disebut dalam perikop ini bangkit dan melakukan sesuatu tindakan yang besar yang sebetulnya kalau kita melihat ya tidak masuk akal. Dan memang dalam perikop ini juga selalu disebutkan bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Bagaimana bisa seorang Isibal yang bisa melawan 800 orang dalam satu pertempuran, dan pahlawan yang lainnya, di mana bangsa ini sudah tersudut, sudah terpuruk, tapi kemudian bangkit dan memberikan kemenangan. Nah, ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Nah, jadi yang menjadi renungan bagi kita adalah bagaimana orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh orang yang percaya. Nah, Alkitab atau perikop ini menerangkan, menjelaskan begitu. Maka tidak selayaknya ya, orang-orang percaya ketika mendapatkan keberhasilan itu tidak ada yang patut dibanggakan, tidak ada yang patut disombongkan, tapi mestinya lebih hormat kepada Tuhan dan lebih banyak melakukan sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik bagi orang lain. Ya, tapi Pak, kenyataan yang kita lihat pada saat ini bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati justru menjadi sandungan. Dan
Presiden India menyatakan bahwa dia suka dengan ajaran kekristenan, gitu ya. Dia suka dengan ajaran kekristenan, tapi yang dia tidak suka perilaku orang Kristen. Nah, ini kan jadi satu gambaran sebetulnya ya. Satu gambaran bagaimana Alkitab ini memberikan pengajaran yang memberi daya tarik yang besar, tapi seringkali dalam pelaksanaannya justru tidak menimbulkan daya tarik. Nah, seperti itu. Dan ini juga menjadi renungan bagi kita. Dalam perikop ini sekali lagi menjelaskan bagaimana orang-orang percaya akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Sehingga ingatlah bahwa kemenangan yang kita hadapi bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Kemenangan berkat yang kita terima bukan karena kehebatan kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka marilah dan benarlah yang dikatakan Alkitab dalam Perjanjian Baru. Bersukacitalah dalam segala sesuatu, oleh karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Mengucap syukurlah senantiasa dalam situasi apapun, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu hal, oleh karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan kalau